Shalom untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jessie Operinda Piu, NIM 2052024025. Kelas A, semester 1, Prodi Psikologi Kristen, mata kuliah Psikologi Kepribadian. Baik, di sini kita akan bahas tentang teori-teori kepribadian. Teori kepribadian adalah salah satu cabang psikologi yang berfokus pada pemahaman tentang bagaimana kepribadian terbentuk dan berkembang. Berikut adalah ada beberapa tokoh penting dalam teori kepribadian. Teori yang pertama adalah teori Sigmund Freud. Adalah tokoh utama pengembangan teori psikoanalisis yang muncul pada awal abad ke-20. Teori ini berfokus pada pemahaman kepribadian manusia dan proses mental yang mendasarinya, dengan penekanan pada pengaruh alam bawah sadar terhadap perilaku dan pikiran individu. Yang berikut adalah struktur kepribadian dari teori Sigmund Freud. Freud mengemukakan bahwa kepribadian manusia terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama adalah id. Id merupakan bagian dari kepribadian yang berfungsi berdasarkan prinsip kesenangan, berfokus pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan dasar. Contohnya, ketika seorang merasa lapar, id akan mendorongnya untuk segera mencari makan, tanpa mempertimbangkan situasi atau norma sosial. Misalnya, saat merasa haus di tengah acara makan malam, akan mendorong kita untuk segera mengambil minuman tanpa memikirkan etika dan kesopanan. Yang kedua adalah ego. Ego berfungsi sebagai mediator antara id dan realitas. Ego berusaha untuk memenuhi kebutuhan id dengan cara yang relatif dan sosial dapat diterima. Contohnya, dalam situasi di mana seorang terjebak dalam kemacetan, ego berfungsi untuk menilai dan membuat keputusan yang realistis. Misalnya, ahli-ahli penyalip antara lain yang sedang terjebak. Ego akan mendorong individu tersebut untuk bersabar dan menunggu sampai kemacetan terurai. Yang ketiga adalah superego. Superego adalah mewakili norma dan nilai moral yang dipelajari dari orang tua dan masyarakat. Superego berfungsi untuk mengontrol impuls id dan memberikan rasa bersalah ketika norma-norma tersebut dilarang. Contohnya, superego berfungsi sebagai pengawas moral. Misalnya, jika seorang merasa bersalah setelah berbohong kepada teman, rasa bersalah tersebut adalah hasil dari superego yang mengingatkan individu tentang nilai-nilai dan norma yang seharusnya diikuti. Superego memberikan hukuman emosional seperti rasa bersalah ketika perilaku menyimpang terjadi. Yang berikut adalah tingkatan kesadaran. Freud juga membagi pikiran manusia menjadi 3 tingkatan kesadaran. Yang pertama adalah alam sadar, bagian dari pikiran yang berisi semua pikiran dan perasaan yang kita sendiri. Contohnya, ketika seorang mematuhi peraturan lalu lintas seperti berhenti di lampu merah atau menggunakan sabuk pengaman. Tindakan ini dilakukan dengan penuh kesadaran dan perhatian terhadap hukum yang berlaku, menunjukkan kepatuhan dan ketaatan terhadap norma-norma sosial dan hukum. Yang kedua adalah prasadar, berisi informasi yang tidak sedang kita pikirkan, tetapi dapat diakses dengan mudah. Contohnya, seorang yang merasa tidak nyaman ketika melihat orang lain melakukan tindakan yang tidak etis, meskipun mereka tidak secara aktif memikirkan hal tersebut. Rasa tidak nyaman ini muncul dalam pengetahuan dan nilai-nilai yang telah tertanam.
Meskipun tidak selalu berada di pikiran utama, ini menunjukkan bahwa ada kesadaran yang mendasari perilaku, meskipun tidak selalu diingat secara aktif. Yang ketiga adalah bawah sadar, menunjukkan penyimpanan pikiran, ingatan, dan pengalaman yang tertekan dan tidak dapat diakses secara langsung, tetapi mempengaruhi perilaku kita. Contohnya, kebiasaan yang dilakukan tanpa berpikir, seperti menggigit kuku saat merasa cemas. Tindakan ini seringkali merupakan respon otomatis yang berasal dari pengalaman atau emosi yang tidak sepenuhnya disadari. Ini mencerminkan bagaimana pengalaman masa lalu dan emosi dengan pengaruh perilaku seorang tanpa mereka. Yang berikut, metode psikoanalisis. Metode yang digunakan dalam psikoanalisis termasuk analisis mimpi, asosiasi bebas, dan interpretasi simbolis. Freud percaya bahwa melalui teknik-teknik ini, individu dapat mengakses pikiran alam bawah sadar mereka dan memahami konflik internal yang mungkin menyebabkan masalah psikologi. Yang berikut, kesimpulan dari Freud. Teori psikoanalisis Freud telah memberikan kontribusi besar dalam bidang psikologi dan terapi, meskipun juga menghadapi kritik dan perkembangan lebih lanjut dalam teori psikologi modern. Pendekatan ini tetap relevan dalam memahami kompleksitas kepribadian dan perilaku manusia. Yang berikut adalah teori psikoanalitik oleh Carl Gustav Jung. Adalah seorang psikolog Swiss yang dikenal sebagai pendiri psikologi analitik. Ia mengembangkan teori psikoanalisis yang berbeda dari Freud. Meskipun awalnya mereka berkolaborasi, Jung menekankan pentingnya aspek spiritual dan simbolis dalam kehidupan manusia, serta pengaruh kolektif terhadap kepribadian. Yang berikut konsep utama. Yang pertama, ketidaksadaran kolektif. Salah satu kontribusi paling signifikan Jung adalah konsep ketidaksadaran kolektif yang merujuk pada bagian dari pikiran bawah sadar yang berbagi oleh semua manusia. Ini berisi arketipe, yaitu gambaran atau simbol universal yang muncul dalam mimpi, mitos, dan budaya di seluruh dunia. Konsep utama yang kedua adalah arketipe. Jung mengidentifikasi beberapa arketipe penting, seperti anima atau perwakilan feminim dalam diri pria, animus atau perwakilan maskulin dalam diri wanita, dan bayangan atau bagian dari yang bertekan atau tidak diterima. Arketipe ini berfungsi sebagai pola dasar yang mempengaruhi perilaku dan pengalaman individu. Konsep utama yang ketiga adalah individuasi. Proses individuasi adalah perjalanan menuju pemahaman diri yang lebih dalam, di mana individu menginteraksikan berbagai aspek dari kepribadian mereka, termasuk ketidaksadaran kolektif dan bayangan. Ini dianggap sebagai langkah penting dalam mencapai keseimbangan psikologis dan spiritual. Yang berikut, metode terapi. Jung menggunakan berbagai metode dalam terapi, termasuk analisis mimpi dan asosiasi bebas. Tetapi ia juga menekankan pentingnya simbolisme dan mitos dalam memahami pengalaman manusia. Ia percaya bahwa mimpi dapat memberikan wawasan tentang konflik internal dan membantu individu dalam proses individuasi. Carl Gustav Jung juga menyimpulkan bahwa penawaran perspektif yang lebih luas tentang kepribadian dan pengalaman manusia dibandingkan dengan pendekatan Freud, dengan menekankan ketidaksadaran kolektif dan arketipe. Jung memberikan alat untuk memahami kompleksitas psikologis dan spiritual yang membentuk kehidupan individu.
Teorinya tetap relevan dalam psikologi modern dan terapi. Yang berikut adalah teori psikologi individu oleh Alfred Adler. Alfred Adler adalah seorang psikolog Australia yang dikenal sebagai pendiri psikologi individu. Teorinya berfokus pada pemahaman perilaku manusia dalam konteks sosial dan pengaruh perasaan inferioritas terhadap perkembangan kepribadian. Berikut ada 4 konsep utama. Yang pertama adalah rasa rendah diri. Adler berpendapat bahwa setiap individu memiliki perasaan rendah diri yang muncul dari pengalaman masa kecil. Rasa rendah diri ini memotivasikan individu untuk berjuang mencapai superioritas atau keunggulan dalam hidup mereka. Konsep yang kedua adalah kepentingan sosial. Adler menekankan pentingnya hubungan sosial dan kontribusi individu terhadap masyarakat. Ia percaya bahwa kesehatan mental seseorang sangat dipengaruhi oleh beberapa baik mereka dapat berinteraksi dan berkontribusi kepada orang lain. Berikut konsep utama yang ketiga adalah gaya hidup. Setiap individu mengembangkan gaya hidup unik yang mencerminkan cara mereka menghadapi tantangan dan mencapai tujuan. Gaya hidup ini berbentuk dari pengalaman awal dan cara individu mengatasi rasa rendah diri mereka. Yang berikut konsep yang terakhir adalah tujuan hidup. Adler percaya bahwa individu memiliki tujuan hidup yang memandu perilaku mereka. Tujuan ini seringkali berkaitan dengan pencarian makna dan kontribusi terhadap masyarakat. Yang berikut metode terapi. Dalam terapi Adlerian, fokusnya adalah membantu individu memahami dan mengatasi perasaan rendah diri, serta mengembangkan pentingnya sosial. Terapi ini mendorong individu untuk mengeksplorasi gaya hidup mereka dan menetapkan tujuan yang lebih positif dan konstruktif. Yang berikut kesimpulan dari teori Alfred Adler memberikan perspektif yang berbeda dalam memahami perilaku manusia dengan menekankan pada interaksi sosial dan pencarian makna dalam hidup. Pendekatannya yang holistik dan fokus pada pengembangan diri tetap relevan dalam praktik psikologi dan terapi modern. Yang terakhir adalah teori Erik Erikson. Erik Erikson adalah seorang psikolog dan psikoanalisis yang mengembangkan teori perkembangan psikologi sosial yang terkenal. Teori ini menyatakan bahwa perkembangan kepribadian terjadi melalui 8 tahap yang berbeda sepanjang kehidupan, di mana setiap tahap melibatkan krisis psikologi sosial yang harus dihadapi individu. Jadi dari teori Erik Erikson ada 8 tahap perkembangan. Yang pertama adalah kepercayaan versus ketidakkepercayaan, 0 sampai 1 tahun. Pada tahap ini, bayi belajar untuk mempercayai orang tua dan lingkungan mereka. Keberhasilan dalam tahap ini menghasilkan rasa aman dan kepercayaan, sementara kegagalan dapat menyebabkan ketidakpercayaan. Tahap yang kedua adalah otonomi versus ragu-ragu, 1 sampai 3 tahun. Anak kecil mulai mengembangkan rasa otonomi dan kontrol atas tindakan mereka. Jika mereka didorong, mereka akan merasa percaya diri. Jika terlalu dikontrol, mereka mungkin merasa ragu-ragu. Yang ketiga adalah inisiatif versus rasa bersalah, 3 sampai 6 tahun. Anak-anak mulai mengambil inisiatif dalam permainan dan interaksi sosial. Keberhasilan di tahap ini menghasilkan rasa inisiatif, sedangkan kegagalan dapat menyebabkan rasa bersalah. Yang keempat, industri versus inferioritas, 6 sampai 12 tahun.
Pada tahap ini, anak-anak belajar untuk bekerja sama dan berkompetensi dengan teman sebaya. Keberhasilan menghasilkan rasa industri, sementara kegagalan dapat menyebabkan perasaan inferior. Yang kelima adalah identitas versus kebingungan peran, 12-18 tahun. Remaja mencari identitas diri dan tempat mereka dalam masyarakat. Keberhasilan di tahap ini menghasilkan rasa identitas yang kuat, sedangkan kegagalan dapat menyebabkan kebingungan tentang peran. Yang keenam adalah intimasi versus isolasi, 18 tahun sampai 40 tahun. Pada tahap dewasa awal, individu mencari hubungan intim dan komitmen. Keberhasilan menghasilkan hubungan yang sehat, sementara kegagalan dapat menyebabkan isolasi. Yang berikut yang ketujuh, generativitas versus stagnasi, 40-65 tahun. Individu berusaha untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat dan generasi berikutnya. Keberhasilan menghasilkan rasa generativitas, sedangkan kegagalan dapat menyebabkan stagnasi. Yang terakhir adalah integritas versus keputusasaan, 65 tahun ke atas. Pada tahap akhir kehidupan, individu merenungkan hidup mereka. Keberhasilan menghasilkan rasa integrasi dan kepuasan, sementara kegagalan dapat menyebabkan keputusasaan. Jadi ini adalah 8 tahapan dalam teori Erikson. Yang berikut saya akan memberikan contoh dari 8 tahapan teori tersebut. Yang pertama adalah kepercayaan versus ketidakpercayaan, 0-1 tahun. Contohnya, seorang bayi yang mendapatkan perhatian dan merawat yang konsisten dari orang tuanya akan belajar untuk mempercayai bahwa dunia ini aman. Sebaliknya, jika bayi sering ditinggalkan atau tidak mendapatkan perhatian, mereka mungkin tumbuh dengan rasa ketidakpercayaan terhadap orang lain. Yang kedua, otonomi versus ragu-ragu, 1-3 tahun. Contohnya, seorang anak kecil yang didorong untuk mencoba berpakaian sendiri atau menggunakan toilet akan merasa otonom dan percaya diri. Namun, jika orang tua terlalu mengontrol atau menghindari, anak tersebut mungkin merasa ragu akan kemampuannya. Yang ketiga adalah inisiatif versus rasa bersalah, 3-6 tahun. Contohnya, anak yang berinisiatif untuk mengatur permainan dengan teman-temannya dan mendapatkan dukungan dari orang dewasa akan merasa berdaya. Namun jika mereka sering dihukum atau diabaikan saat mencoba berinisiatif, mereka mungkin merasa bersalah atau keinginan mereka untuk beraksi. Yang berikut keempat, industri versus inferioritas, 6-12 tahun. Seorang anak yang berhasil dalam kegiatan sekolah seperti mendapatkan nilai baik atau memenangkan kompetisi atau merasa produktif dan berharga. Sebaliknya, jika mereka sering mengalami kegagalan atau merasa tidak mampu dibandingkan teman-temannya, mereka mungkin merasa inferior. Yang berikut yang kelima, identitas versus kebingungan peran, 12-18 tahun. Contohnya, remaja yang mengeksplorasikan berbagai minat seperti seni, olahraga, atau musik, dan menemukan identitas yang sesuai dengan diri mereka, akan merasa percaya diri. Namun jika mereka bingung tentang siapa diri mereka dan tidak menemukan tempat dalam kompleks sosial, mereka mungkin mengalami kebingungan identitas. Yang keenam adalah intimasi versus isolasi, 18-40 tahun. Contohnya, seorang dewasa muda yang membangun hubungan romantis yang sehat dan mendalam akan merasa kedekatan dan cinta. Namun jika mereka kesulitan untuk berhubungan dengan orang lain, mereka mungkin merasa terisolasi dan kesepian.
Yang ketujuh adalah generitas versus stagnasi, 40-65 tahun. Contohnya, seorang individu yang aktif dalam pekerjaan keluarga dan komunitas, serta merasa bahwa mereka memberikan kontribusi positif, akan merasa generatif. Sebaliknya, jika mereka merasa tidak produktif atau tidak memiliki tujuan, mereka mungkin mengalami stagnasi. Yang terakhir adalah integritas versus keputusasaan, 65 tahun ke atas. Contohnya, seorang lansia yang merenungkan hidupnya dan merasa puas dengan pencapaian serta hubungan yang telah dibangun akan merasa integritas. Namun jika mereka merasa puas, tidak mungkin mengalami keputusasaan. Setiap tahap ini penting dalam membentuk kepribadian dan kesejahteraan psikologis individu sepanjang hidup mereka. Yang berikut adalah kesimpulan dari teori Erikson. Teori perkembangan psikososial Erik Erikson menekankan bahwa setiap tahap kehidupan membawa tantangan unik yang harus dihadapi individu. Dengan berhasil mengatasi krisis di setiap tahap, individu dapat mengembangkan kekuatan psikologi yang penting untuk kesehatan mental dan kesejahteraan sepanjang hidup. Teori ini tetap relevan dalam memahami perkembangan manusia dan dinamika psikologi yang terjadi sepanjang kehidupan. Sekian dan terima kasih.